Pemirsa, Amerika Serikat perpanjang gencatan senjata sepihak, namun Iran secara tersirat menolak keputusan tersebut. Menurut pakar Timur Tengah Nasir Tamarah, Iran sudah tidak percaya lagi dengan Amerika Serikat karena meski telah berunding 2 kali, Iran tetap diserang tanpa pemberitahuan. Itu sudah tidak percaya penuh pada Amerika Serikat. Contoh yang terbaik adalah sesudah mereka berunding 2 kali di Oman, tiba-tiba saja tinggal menandatangani aja, tiba-tiba mereka diserang tanpa dikasih tahu gitu. Jadi sekarang yang mereka hitung adalah bukan kata-katanya pemimpin politik seperti presiden, tapi mereka lihat militer mana, kekuatan militer apa yang ada di Teluk Hormuz itu dan di Selat Hormuz itu. Jadi realitas buat mereka akan melihat bukan omongan yang dipegang, tapi kehadiran dari senjata militer Amerika Serikat. Itu yang jadi pertimbangan mereka. Selama kehadiran militer Amerika Serikat itu bertambah terus seperti yang sedang terjadi sekarang ini, Iran waspada karena setiap saat dia bisa diserang. Oke, berarti Anda sepakat kalau misalnya gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya untuk sebagai trik mengulur waktu agar untuk menyiapkan senjata untuk perang yang lebih sangat bisa jadi bisa dipakai untuk itu. Sehingga Iran tidak waspada. Iran waktu diserang kan untungnya mereka waspada bahwa mereka akan diserang sehingga mereka bisa mengurangi dampaknya pada waktu serangan tanggal 28 Februari itu. Mereka sudah belajar selama 40 tahun menghadapi Amerika Serikat. Konfliknya terhadap Amerika itu bukan sejak tahun 79 tapi 1953. Jadi mereka sudah sangat terbiasa tidak mempercayai Amerika Serikat. Oke. Pertama, 53 itu kan mereka memilih Perdana Menteri namanya Mossadegh. Tiba-tiba Perdana Menteri itu ketika dia mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak menjadi milik Iran, Amerika marah kan. Kenapa itu diambil alih? Karena perusahaan minyak itu hanya memberikan 20% saham kepada orang Iran. Yang lainnya 80% itu punya orang Amerika atau orang Inggris gitu. Nah, jadi Amerika itu mulai marah sehingga Shah Iran yang udah ada waktu itu sesudah Mossadegh dijatuhkan dinaikkan. Itu dia sebabnya kenapa Shah Iran dan anaknya sekarang ingin lagi berkuasa. Iran itu mempunyai 10 tuntutan kan. Dia ingin 10 tuntutan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat. Misalnya ada ganti rugi. Sebab kerusakan Iran itu luar biasa. Amerika itu sudah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar ya. Padahal mereka mau menyiapkan 75 miliar dolar untuk Gaza kan, itu ongkosnya kan. Jadi ini lebih besar daripada biaya untuk membangun Gaza udah. Jadi ya pusing Amerika Serikat. Dan posisi Trump ini melemah di Amerika Serikat. Sebelum perang dia itu masih di atas 50% popularitasnya, 60-65. Sekarang ada 10 lembaga survei yang kira-kira sepakat bahwa dia hanya memiliki 30% dari itu. Jadi bagaimana dia bisa berperang? Karena dia kan sedang meminta supaya ada tambahan dana, anggaran untuk perang. Tapi itu ditolak. Dan sekarang juga lobby Israel di Amerika itu merosot. Popularitas Israel itu sekarang menjadi di bawah 40% gitu di Amerika, yang tadinya 80%, apalagi Partai Republik gitu kan. Partai Demokrat juga mendukung. Sekarang Partai Demokrat, Partai Republik mulai berani mengatakan bahwa Amerika itu harus berperang untuk Amerika. Amerika tidak boleh berperang untuk Israel. Dan Iran itu juga menuntut supaya nuklir itu masih boleh. Itu juga harga mati buat mereka. Jadi ada Hormuz harga mati, nuklir itu harga mati, kemudian pampasan penggantian semua kompensasi perang itu harus dibayar gitu kan. Kemudian semua uang mereka yang dibekukan di bank-bank Amerika dan bank-bank yang itu
lain itu harus dikembalikan. Dengan demikian Iran itu bisa membangun kembali. Kalau Iran itu tidak diisolir lagi, tidak diembargo, tidak dikucilkan lagi, Iran itu akan menjadi sebuah negara normal. Tahun 79 ya, waktu saya ke sana, Iran itu udah kelihatan negara yang paling maju, lebih maju dari Korea waktu itu, seperti Jepang majunya. Jadi mereka udah mencapai kemajuan udah hebat, mereka akan sanggup membuat dia menjadi lebih hebat dari Jepang dengan kemampuan teknologinya, uangnya, dan itu bangsa yang IQ-nya itu nomor 3 paling pinter di dunia, yang sudah menghasilkan peradaban, orang yang menciptakan sistem kenegaraan, menciptakan filosofi, menciptakan ilmu ekonomi, menciptakan ilmu kedokteran. Jadi dan berani mati. Berani mati pada waktu saya meliput ya. Pemirsa, bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Shama'ah yang terletak di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah tersebut. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'ah. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'ah di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi militer Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. A historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state. A state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon
let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more than by us. Pemirsa, pasca gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Pemirsa, jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. فهدني هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت بشكل أكبر. Pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Menteri Pertahanan Israel Katz ini memperingatkan bahwa operasi Silver Plow ini dengan kekuatan penuh akan berlanjut di Lebanon Selatan, bahkan selama gencatan senjata. Ia bahkan mengancam Hizbollah akan membayar penuh. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו של מבצע מהחרשת הכסף בלבנון, להסיר את הבתים בכפרי המגע, סמוכי הגבול, ששימשו כמוצבי טרור של החיזבאללה לכל דבר, ואיימו על היישובים הישראלים וחיילי צה"ל. הבתים האלה לא יישארו שם. ארגון הטרור חיזבאללה החליט לתקוף את ישראל בשירות אדוניו האיראנים וישלם את מלוא המחיר. תרנו את מקום מנוחתו. מי שמרים יד על ישראל ידו תיגדע. לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר.